Dua orang biksu tengah melakukan sebuah ritual di ruang bawah tanah, di mana satu orang lainnya dengan susah payah datang menyusul kemudian. Entah ritual apa ini sebenarnya, namun nampaknya ritual tersebut tak berjalan dengan seharusnya karena ketiga biksu ini mengalami muntah darah dan tewas begitu saja. Sebelum tewas, salah satu biksu memanggil nama seseorang dengan sebutan Namisato. Beralih ke sebuah stasiun televisi, saat itu pihak redaksi menerima informasi dari seorang reporter asal Jepang mengenai sebuah sekte misterius di Korea Selatan yang diduga sekte tersebut memiliki kaitan dengan sekte yang ada di Jepang sana. Karena staf produksi bernama Chayun fasih berbahasa Jepang, sang atasan menugaskannya untuk menemui reporter tersebut. Yang saat Chayun sedang menunggu lift, Chayun tiba-tiba saja melihat sesosok bocah misterius yang seolah sedang memukuli seseorang. Namun ketika dia berkedip, sosok itu mendadak menghilang begitu saja. Hal tersebut membuat Chayun seketika diliputi kepanikan. Tak lama kemudian, Chayun bersama rekannya bernama Wu akhirnya bertemu dengan reporter asal Jepang bernama Matsuda. Meski berasal dari Jepang, Matsuda ternyata sangat fasih berbahasa Korea. Matsuda kemudian memperlihatkan sebuah lambang berbentuk lingkaran dengan 3 garis melengkung di dalamnya. Menurutnya, simbol tersebut merupakan lambang Samsundo, sebuah aliran yang didirikan oleh Junichi Sato pada awal tahun 1900-an, era di mana Jepang menduduki Korea Selatan. Menurut sumber informasinya, Matsuda berkata, jika sampai saat ini masih ada sebuah desa kecil di Korea Selatan yang diam-diam menjalankan ritual aliran tersebut. Karena itulah, Matsuda meminta Chayun untuk menemaninya menuju desa tersebut demi memastikan apakah sekte tersebut benar-benar masih ada dan telah berkembang menjadi sebuah aliran yang menyimpang. Menghabiskan rasa penasaran, setibanya di rumah Chayun mencari berbagai informasi mengenai Samsundo. Namun di tengah pencariannya, tiba-tiba saja aliran listrik rumahnya padam. Anehnya, televisi di ruang tengah justru masih menyala. Saat itulah Chayun kembali melihat sosok bocah misterius yang sebelumnya sempat dia jumpai di kantor. Namun bedanya, kali ini bayangan tersebut tampak jauh lebih jelas, seolah benar-benar hadir di hadapannya. Keesokan harinya, Chayun mendiskusikan rencana liputan mengenai sekte Samsundo. Namun Chayun dan Wu nampak kecewa saat mengetahui bahwa kameramen yang akan menemani mereka adalah Kang. Entah masalah apa yang pernah terjadi di antara mereka, tapi suasana canggung itu langsung terasa. Tak lama kemudian, Matsuda pun datang dan mulai menjelaskan sejarah Samsundo lebih jauh lagi. Matsuda berkisah jika pada masa penjajahan Jepang, pendiri Samsundo alias Junichi Sato menikahi seorang wanita dari Korea Selatan dan dikaruniai seorang putri bernama Namisato. Seiring bertambahnya usia, Namisato mulai menunjukkan kemampuan spiritual yang bahkan diyakini melampaui ayahnya sendiri. Takut kedudukannya sebagai pemimpin tergeser, Junichi tega membakar putrinya sendiri hidup-hidup. 일본 이름으론 사토나미. Namun kematian Namisato tersebut justru menjadi awal dari runtuhnya Samsundo. Sejak saat itu kutukan mulai menghantui para pengikutnya hingga tewas satu persatu. Para penyintas kemudian melarikan diri dari Korea menuju Jepang sambil membawa seluruh peninggalan Junichi Sato. Namun perpindahan tersebut tak serta-merta menghentikan kutukan tersebut. Matsuda pun lanjut menjelaskan bahwa sebelum tewas, Namisato sempat meramalkan dirinya akan kembali tepat di hari kematiannya untuk membalas dendam. Karena itulah, setiap kali hari tersebut tiba, para pewaris Samsundo selalu menghilang tanpa jejak seolah sedang bersembunyi. Matsuda menduga jika mereka bersembunyi di sebuah desa terpencil di Korea Selatan yang hingga kini masih mempertahankan ajaran Samsundo. Dan dari foto ini pula terungkaplah jika si biksu yang mewarisi Samsundo saat ini adalah 3 biksu yang tewas di awal film tadi. Di perjalanan,
Cayun melihat seorang wanita tua yang memegang tulisan protes yang ditujukan padanya. Kedatangan dua polisi yang menemui Cayun beberapa waktu kemudian menjawab pertanyaan akan siapa wanita tua tadi. Rupa-rupanya anak wanita tua tersebut adalah saksi kunci atas liputan Cayun terkait sekte sesat bernama Agama Bau. Si wanita tua menuding jika Cayunlah penyebab kematian anaknya akibat Cayun yang telah mengungkap sekte sesat tersebut. Dan mengejutkannya, si wanita tua tersebut kini dinyatakan menghilang. Cayun diminta berhati-hati karena bisa saja hilangnya si wanita tua dan kematian anaknya berhubungan dengan sekte yang sempat Cayun selidiki. Keesokan harinya, 4 orang ini memulai perjalanan ke desa yang dimaksud, namun Kang mendesak mereka untuk mengobati perutnya yang sedari tadi keroncongan. Saat hendak memakan hidangannya, Cayun berhalusinasi melihat telinga wanita tua yang selalu protes padanya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya, di mana petugas polisi mengantar mereka gara-gara sistem navigasi mobil Kang yang mendadak mati. Setibanya di desa yang dimaksud, kedatangan mereka disambut oleh wanita pengidap gangguan jiwa yang melempar darah babi ke mobil mereka. Disusul kemudian dengan Wu yang melihat seseorang yang tak seharusnya ada di kursi belakang. Seolah tak mau ketinggalan, seorang wanita akamsi yang sebut saja dia si Piggy terlihat antusias berlebihan menyambut kedatangan orang-orang TV di desanya. Wu dibuat terkejut dengan bangkai tikus yang menghiasi halaman rumah wanita ini. Seketika itu pula Cayun menyadari jika ada sesuatu yang tak beres dengan wanita ini. Diketahui jika desa tersebut bernama Yongsanri, sebuah desa terpencil di pegunungan Korea Selatan yang diduga masih mempertahankan ajaran Samsundo turun-temurun. Di desa inilah berdiri kuil bernama Samsunam, tempat yang tampak seperti kuil biasa, namun diam-diam menjadi pusat berbagai ritual misterius yang berkaitan dengan sekte tersebut. Matsuda berkata jika dia sudah menghubungi kenalannya yang tinggal di desa ini, namun Matsuda menegaskan bahwa hanya dirinya dan Cayunlah yang diperbolehkan masuk lebih jauh karena mereka berdua fasih berbahasa Jepang. Sementara Kang dan Wu ditambah dengan rekan mereka yang sudah sampai terlebih dulu bernama Naho diminta untuk menuju rumah kepala desa. Setibanya di kuil, pelayan kuil bernama Haruka menyambut hangat kedatangan Cayun dan Matsuda yang lantas memandu mereka berdua berkeliling ke dalam kuil, di mana Cayun diam-diam merekam semuanya dengan kamera tersembunyi dalam tasnya. Cayun penasaran dengan sebuah ruangan, namun Haruka berkata jika orang luar tak boleh memasuki ruang sakral di kuil ini. Sementara Kang, Naho, dan juga Wu baru saja tiba di rumah kepala desa, di mana mereka meminta izin untuk mendokumentasikan ritual adat yang kebetulan beberapa waktu lagi akan berlangsung di desa ini. 마침 마을 잔치도 열린다고 하고 그 마을 사람들이랑 이야기도 좀 나눠보고 싶고요. Tak lama kemudian, seluruh kru televisi berkumpul bersama. Wu memperlihatkan rekaman hasil wawancaranya dengan seorang warga desa. Narasumbernya menceritakan sebuah legenda turun-temurun tentang Dewa Ular yang konon pernah menikahi seorang manusia. Meski terdengar seperti dongeng, kisah tersebut dipercaya menjadi asal-usul berbagai ritual yang masih dijalankan oleh penduduk desa ini. Mendengar cerita ini semakin memperkuat dugaan bahwa desa tersebut menyimpan rahasia besar. Di malam harinya Cayun terjaga dari tidurnya. Di sana dia melihat seekor ular masuk ke dalam selimut Wu. Namun anehnya Cayun sama sekali tak bisa bergerak, bahkan tak bisa mengeluarkan suaranya sedikit pun. Yang tiba-tiba sadar jika semua hanya bunga dari tidurnya saja, lantas Cayun menghirup udara di luar sana. Namun tiba-tiba sekelompok orang datang menculiknya, mengikat Cayun di sebuah tempat seperti altar persembahan, yang kemudian mereka membakar Cayun hidup-hidup. Dan kemudian wajib, ternyata semua hanyalah mimpi dalam mimpi.
Di pagi harinya, Piggy dan Haruka menyambut Matsuda dan Chayun, di mana sesaat lagi warga desa akan melakukan ritual adat yang memang sudah ditunggu oleh Chayun dan Matsuda. Ritual tersebut terlihat sangat intens dan juga kejam, di mana seorang biksu bertopeng nampak menyembelih seekor babi dan tanpa ragu melepas mata, lidah dan juga telinga sang babi begitu saja. Yang lantas dia memutar kepala babi dengan sebuah tali, sementara beberapa wanita menyambut cipratan darah babi tersebut seolah tengah menerima darah yang maha suci. Yang tiba-tiba saja Wu pingsan ketika melihat ritual tersebut dan sungguh terkejut Chayun tatkala dia mendapati luka bekas gigitan ular di tangan Wu. 병원에 아는 분이 계셔서 금방 들어갈 수 있을 겁니다. Wu dilarikan ke rumah sakit saat itu juga, sementara warga desa menjamu para tamu yang lainnya. Naho yang kelaparan nampak memakan hidangan tanpa ampun, sementara yang lainnya tak berselera makan setelah melihat ritual menjijikan tadi. Saat itu, si Pak Kades menghampiri mereka, di mana Chayun mengucapkan rasa terima kasihnya atas keramahan penduduk desa ini. Namun si Pak Kades berkata jika dia tak sabar menunggu hari esok. Yang seketika itu pula, seluruh warga desa berperilaku sangat aneh, menatap mereka dengan keheningan yang terkesan menakutkan. Selepas acara penjamuan, Naho merasa tak enak badan karena makan terlalu banyak, yang lantas dia beristirahat di penginapannya. Chayun dan Kang berkata jika ritual desa ini terkesan aneh, namun bagi mereka sama sekali tak ada yang mencurigakan. Meski demikian, Matsuda bersikeras jika mereka harus tinggal beberapa hari lagi, setidaknya sampai esok hari, tepat hari di mana Namisato meramalkan kebangkitannya. Yang lantas Matsuda mengajak Chayun untuk merekam keadaan kuil diam-diam, namun Kang tanpa pikir panjang menolaknya. 잠깐 둘이서 회의 좀 해도 될까요? Matsuda diminta untuk menunggu di luar sana karena Chayun ingin berbicara empat mata dengan Kang untuk membujuknya. Namun Kang memperingatkan agar Chayun tak bertindak gegabah agar kejadian yang buruk tak kembali terulang. Yang nampaknya Kang juga terlibat dalam liputan sekte sesat yang menewaskan seorang saksi. Selepas itu Chayun menghampiri Matsuda dan bertanya mengapa Matsuda sangat bersikeras ingin menyelidiki desa ini. Disinilah Matsuda berkata jujur jika sebenarnya istrinya tewas setelah dia terjerumus ke dalam Samsundo, dan Matsuda tahu jika ibu Chayun tewas bundir akibat sekte sesat ketika Chayun masih kecil. Matsuda tahu pula itulah alasan Chayun mengungkap rahasia sekte sesat, bahkan sampai-sampai menewaskan seorang saksi. Matsuda yakin jika Chayun dan dirinya punya motivasi yang sama pada sebuah sekte sesat. Sekalipun sempat menolak, pada akhirnya Kang ikut serta di rencana Matsuda, di mana mereka bermaksud untuk menaruh beberapa kamera tersembunyi di dalam kuil. Chayun menemukan sebuah botol berisi cairan di dalam laci Haruka, namun karena waktu tak banyak, lantas Chayun mengabaikannya. Menghabiskan penasaran, Chayun membuka pintu ruangan sakral yang dilarang dimasuki oleh Haruka. Chayun melihat jika di sana sama sekali tak ada yang aneh, hanya ada semacam altar sembahyang saja. Namun saat itu, tiba-tiba saja Chayun terlarut dalam halusinasinya, di mana seorang bocah memperlihatkan jika ada sesuatu di bawah altar. Yang saat Chayun melangkahkan kakinya, tiba-tiba saja ada satu sosok penuh luka yang seolah mencegah Chayun untuk melakukannya. Seruan dari Matsuda kembali menyadarkan Chayun, dan benar saja, ternyata ada sebuah pintu rahasia tepat di bawah altar ruangan ini. Kembali beralih pada Naho, yang nampaknya masalah pencernaannya terasa semakin parah. Saat berada di dalam toilet, sebuah serangga memasuki telinganya yang membuat Naho kesakitan setengah mati. Dan tiba-tiba saja
si Pak Kades dan beberapa warga memasuki kamar Naho dan menawarkan sebuah obat untuk meredakan rasa sakitnya. Obat yang dimaksud adalah sebuah gunting, di mana si Pak Kades berkata jika dia akan melakukan sesuatu yang sama dengan ritual pagi tadi yang telah Naho lihat, yakni dengan menggunting telinga Naho untuk meredakan rasa sakitnya. Sementara ketiga orang ini mengadu nyali untuk memasuki lorong rahasianya, di dalam sana, lampu kamera Kang tiba-tiba saja mati yang memicu aksi saling tuding antara Kang dan Chayun. Terpaksa, Kang kembali ke mobil untuk mengambil baterai cadangan sambil terus saja uring-uringan. Namun tepat saat itu tiba-tiba saja warga desa mendatangi Kang dengan membawa kantong kresek berlumuran darah. Kang ketakutan setengah mati dengan keanehan warga desa ini, namun untungnya si Pak Polisi tiba di tempat yang sama. Si Pak Polisi memasang badan untuk Kang, yang lantas warga desa tertawa terbahak-bahak menimpalinya. Yang lantas astagfirullah, ternyata si Pak Polisi bagian dari orang-orang aneh ini. Dan setelah si Pak Polisi memukuli Kang habis-habisan, dengan wajah datar si Pak Polisi mencungkil mata Kang. Sementara warga desa menertawakan kejadian ini. Di bawah sana Matsuda dan Chayun menemukan sebuah ruangan. Di sana penuh dengan benda-benda berlambangkan Samsundo. Namun saat itu, Chayun melihat bayangan wanita penuh luka yang menuntunnya pada sebuah lorong. Selepas itu Matsuda dan Kang memasuki lorong lebih jauh lagi. Di sanalah mereka menemukan 3 biksu yang melakukan ritual di awal film tadi, di mana tubuh mereka sudah nampak membusuk. Chayun mengajak Matsuda untuk bergegas pergi saat itu juga, karena jika begini akhirnya tentunya harus ada campur tangan dari polisi. Namun Matsuda mencegah Chayun melakukan hal tersebut, yang tiba-tiba saja Haruka berjalan ke arah mereka. Namun mengejutkannya, ya, Haruka dan Matsuda saling mengenal. Sontak saja Chayun berlari saat itu juga, namun warga desa sudah menunggu kedatangannya di luar sana. Sampai akhirnya, si Pak Polisi membius Chayun hingga tak sadarkan diri. Saat tersadar, Chayun sudah terikat di sebuah kursi, tepat di tengah tempat semacam altar persembahan. Di sekelilingnya, rekan-rekan Chayun terbaring tak bernyawa. Warga desa telah memotong lidahu. Nampak pula telinga Naho telah tak ada, sementara kedua bola mata Kang sudah tak ada di tempatnya. Saat itu Matsuda mendekati Chayun dan mengungkapkan jika sedari dulu sekte ini memang telah mengawasi Chayun. 사토나미의 엄마는 근데 그거 당신 능력이 아니야. Dari pembicaraan ini terungkaplah jika sebenarnya Namisato memiliki saudara kandung, di mana sekte ini punya catatan akan garis keturunannya. Matsuda berkata jika saudara kandung Namisato tersebut adalah leluhur Chayun. Itulah alasan mengapa banyak orang-orang di sekitar Chayun yang mengakhiri hidupnya, seperti ibu kandung Chayun sendiri, ataupun wanita tua yang di awal film menuntut pertanggungjawaban Chayun atas kematian anaknya. Karena amarah Chayun dan kutukan dari garis keturunannya terkadang mampu membuat seseorang terpicu untuk mengakhiri hidupnya. Dan bayangan anak kecil yang selalu menyiksa seseorang dalam halusinasi Chayun ternyata representasi Chayun sendiri di masa kecilnya, yang karena garis keturunan yang dimiliki oleh Chayun membuat Chayun diperlakukan laksana dewa oleh sekte sesat ini. Untuk itulah sekte tersebut selalu mengawasi Chayun, dan Matsuda sedari awal memang ingin menjebak Chayun dan rekan-rekannya, berencana untuk membangkitkan kekuatan Dewi Ular Namisato ke dalam janin Haruka dengan cara meminum darah Chayun di dalam ritual sesat yang sesaat lagi akan terjadi. 당신이거든.
Mendengar hal tersebut, Chayun sempat melarang mereka karena jelas jika ramalan Namisato berkata bahwa kebangkitannya akan membawa sebuah dendam ratusan tahun. Namun Matsuda sama sekali tak mendengarnya, di mana dia justru tertawa terbahak-bahak tatkala dia melihat Haruka melayang begitu saja. Akan tetapi senyuman Matsuda hilang seketika tatkala melihat tubuh Haruka hancur, seolah-olah tak kuat menahan kebangkitan Namisato. Matsuda nampak gemetar tatkala mendengar suara aneh yang serak seperti bertumpang tindih. Suara yang dimaksud tak lain dan tak bukan adalah suara kebangkitan Namisato yang muncul dalam sosok Chayun sebagai wadahnya. Matsuda memohon ampunannya, namun dengan mudah sang iblis memicu Matsuda untuk menghancurkan kepalanya sendiri. Saat keluar dari ruangan tersebut, seluruh warga desa menyambut kebangkitan makhluk yang selama ini mereka puja. Saat si kepala desa menyadari jika yang dipujanya selama ini adalah sang rajanya tipu daya, semua sudah terlambat. Namisato menguasai tubuh semua penduduk desa untuk saling menghabisi dan mengakhiri hidup mereka sendiri. Lantas Namisato keluar dari kuil ini, pergi begitu saja dengan menjadikan tubuh Chayun sebagai wadahnya, seolah-olah hendak mendatangi orang-orang yang nonton tapi tidak subrek dan like video ini. Wajik, bercanda bro. Yang jelas film berakhir.